sebuah desa yang luas wilayahnya 2/3 dari Tambak dan masuk Kecamatan Stati. Desa ini sebagai penghasilkan komoditas bandeng, udang windu, dan terasi, kerupuk olahan dan ikan bandeng. Karanganyar merupakan desa yang agamis, religius, dan saat ini tumbuh dalam rangka tahap membangun, baik sektor pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan sektor infrastruktur pariwisata pemancingan, yang mana hal itu telah berkembang pesat dan sudah terkenal di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Desa Karanganyar, Kecamatan Stati ini memiliki potensi wisata kolam pancing paling diminati oleh seluruh warga Sidoarjo. Bahkan kemarin pada saat observasi video ini, alhamdulillah sudah disupport oleh pemerintah dalam tahap pemberdayaan ikan atau pembudayaan ikan di wilayah Karanganyar, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Stati. Sejarah Karanganyar sendiri berasal dari kata kalang dan anyar. Menurut bahasa sekitar, kalang diartikan sebagai kalangan tempat kawasan dan anyar diartikan oleh bahasa sekitar sebagai baru. Secara garis besar, Karanganyar diartikan oleh warga sekitar sebagai kalang anyar atau dalam bahasa Indonesia seperti tempat baru. Sejarah sekitar menyebut bahwa dulunya desa Karanganyar adalah sebuah hutan rawa-rawa yang belum ada sama sekali pemukiman layaknya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sedang berada di Kecamatan Stati, tepatnya di Desa Karanganyar. Di sini dengan siapa Mas? Abdullah Alwi, Mas Abdullah Alwi. Ya, dengan di sini saya juga Mas Rizky. Kebetulan saya dari kelas sejarah sore tahun 2021 mau meneliti perihal kehidupan Mas yang ada di masyarakat di Desa Karanganyar. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan untuk kondisi masyarakat di sini, karena kebetulan ini mata kuliah dari sosiologi Mas. Saya dapat mandat untuk ditugaskan untuk meneliti perihal kondisi masyarakat atau meneliti perihal hal-hal yang berbeda, maksudnya dari desa-desa lain. Dan kebetulan saya mengambil tema kebetulan di daerah Karanganyar, karena menurut saya di daerah Karanganyar ini perlu untuk kita eksplor, karena jarang sekali mungkin teman-teman yang ada di kota atau yang lain itu mengeksplor kondisi di Desa Karanganyar seperti itu Mas. Mungkin ada pertanyaan Mas sedikit tentang apa yang ada di Desa Karanganyar, maksudnya apa hal yang mungkin di Desa Karanganyar ini perihal, maksudnya perihal maksud di kondisi Karanganyar ini kan ada berbagai hal, maksudnya rumah kayak itu di dalam modernisasi sekarang kan banyak yang unggul seperti kayak HP ataupun teknologi lain yang masuk di desa. Kalau kondisi teknologi atau peralatan hidup yang ada di Karanganyar, apakah ada yang membawa dampak, ada yang dapat dampak dari globalisasi atau gimana? Mungkin dampak dari globalisasi banyak sih Mas. Cuma kalau di sini, di daerah-daerah sini, kalau cara tentang bertani ikan itu masih sama aja kayak zaman dulu, nggak ada yang berdampak di sini. Berarti itu biasanya menggunakan apa Mas kalau proses untuk bertani ikan? Ya dengan cara tradisional sih Mas. Cuma kan di sini kan kalau pengen cepat mengembangkan ikan atau membesarkan ikan, dulu itu kita nggak pakai sama pakan sama sekali. Jadi kalau sekarang kalau pengen cepat mengembangkan ikan atau membesarkan ikan, kita pakai pakan atau pelet itu. Berarti sempat ya Mas dulu itu mengembangkan ikan cuma nggak pakai makan? Nggak pakai makan sama sekali Mas. Jadi dulu itu makin lama kalau pembesarannya Mas. Kalau sekarang kan cepet, soalnya kan dian sama pelet tadi. Berarti itu pelet itu Mbak dapat informasi atau dari dinas perikanan atau Iya, mungkin dapat dari dinas perikanan itu tadi pas penyuluhan itu tadi. berarti itu bisa membawa dampak ya Mas, Iya. bagi masyarakat yang ada di lingkungan Karanganyar sendiri. Iya. Untuk mungkin kalau kan dampak tadi yang seperti pakan pelet itu untuk panennya Mas, kalau berarti mungkin berapa
bulan sekali Iya, apa? bulan. Di sini tuh 1 tahun 2 kali mas, jadi panennya 6 bulan sekali. Oh, berarti 6 bulan itu banyak ya mas kalau untuk panennya. Iya. Banyak. Lanjut mas, untuk sistem mata pencarian dulu. Karena mata pencarian sendiri kan mungkin dia dari sekitar mungkin kayak nelayan. Kalau rata-rata menurut mas untuk semua mungkin ada yang petani atau yang berbeda mungkin dari Ya, di sini kebanyakan sih mata pencariannya petani ikan sama nelayan di laut mas. itu rata-rata ya mas, Rata-rata mayoritas. ya, mayoritas di orang daerah sini kebanyakan mata pencariannya tambak sama nelayan. Hampir semua ya mas kalau Hampir mau semua. ditanya tambak. Iya. Berarti mayoritas teman-teman mayoritasnya di desa Karanganyar ini adalah petani dan nelayan mas. Iya. Rata-rata nelayan. Itu mungkin ada yang kayak mungkin buruh atau yang di luar kalau di sini, kalau di Iya, desa sini. mungkin daerah sini yang anak-anak muda ya, yang Iya. milenial kan biasanya punya pemikiran kalau menjadi petani ini susah, jadi buruh itu susah, nggak enak gini. Mending kerja di luar. Itu yang pemikiran anak milenial sekarang. Tapi kalau mayoritas orang daerah sini ya kebanyakan ya yang tua-tua kerjanya jadi petani ikan sama nelayan. Banyak ya mas, seperti kalau mungkin ada mas kalau ada anak-anak muda yang di sini mungkin yang inovasi atau yang mungkin punya pemikiran yang nggak pernah di buruh kayak seperti yang Iya. kalau lihat kan lebih nggak suka kalau diarah ke petani ataupun Iya. kalau ada nggak mas kalau ada anak muda mungkin kayak seperti mas kan juga punya inovasi yang dimana dia lebih baik kita membuat hal yang atau membuat tenaga kerja seperti di sini. Iya. Ada nggak mas kayak gitu? Ada sih. Dulu sempat di sini ada pelatihan tentang itu mas, jabuduri. Itu dulu ya dari perikanan itu banyak inovasi dari kita yang memajukan perekonomian daerah sini juga. Mau tambah lebih ya mas untuk Iya. muda-muda di sini juga Iya. saling mendorong masyarakat dari unsur dewasa juga akhirnya menemukan hal yang positif untuk Iya. masyarakat. Yang akhirnya mendapatkan mungkin di perihal kesenian mas. Kesenian sendiri kan mungkin kalau di sini kan belum diketahui maksudnya kan mayoritas ditambah atau mungkin ada kan kesenian kayak ya kalau saya tahu mungkin ada lewat tambak cemandi kan mungkin ada mas tahu tentang Oh, itu. di sini ada juga kalau kesenian silat di sini ada, terus kesenian tari yang zaman-zaman dulu ada juga. Kalau di sini sih kebanyakan silat mas. Silat juga. Iya. Ada. Orang tambak cemandi mungkin mas pernah dengar karena kan setahu teman saya kebetulan ada yang di daerah sini Kalau di daerah Cemandi kurang tahu saya mas. di daerah tambak cemandi. Iya. Soalnya kan ada mungkin dengar dari teman saya untuk reok tambak cemandi kan juga ada. Untuk silatnya mas banyak ya mas kalau di sini. Kalau di sini iya banyak mas. Kan di sini kan di daerah sini ada juga Yayasan Nurul Huda itu sekolah itu juga ada ekskul silatnya yang asli daerah sini biasanya. Beda ya mas dari silat yang mungkin ada silat khusus dari yayasan di dalamnya. Mungkin kalau silat sama aja mas. Kalau silat kan sama semua, membela diri atau menebangi diri. Cuma dari situ keseniannya mungkin ada seni-seni yang beda dari yang lain. Oke ya mungkin ada ciri khas khusus dari Iya. mas di yayasan tersebut ya mas. Iya. Iya teman-teman, terima kasih mas sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kondisi kesimpulannya dari saya sendiri, kondisi masyarakat di Sidati juga tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain mas ya. Iya. Bersama cuma di sini adalah mata pencarian khususnya yaitu nelayan dan juga petani dan juga kesenian sendiri juga yang mayoritas adalah silat dan juga dari sistem sistem ekonomi mata pencariannya yaitu nelayan dan juga peralatan hidupnya juga hampir modern, maksudnya sudah modern mengikuti perkembangan zaman seperti globalisasi dan modernisasi mas ya. Iya. Itu saja teman-teman, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, saya Rizky Putra Bana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.